Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dengan kelompok saya akan menjabarkan materi tentang bagaimana pemerintahan DNID. Dengan saya sendiri yaitu Hasya Dwiki Indraswanta dengan NIM 13124000217 dari Fakultas Hukum. Oke. Mula-mula kita mulai dari arti pembentukan PKI 32 tahun yang lalu. Saat itu setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Kebangunan Nasional yang dimana pada saat itu merupakan ke-44 tahun. Arti di dalam 20 Mei tersebut ialah perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan nasional. Sejak tahun 1908, usaha-usaha yang telah dilakukan putra dan putri Indonesia dalam mendapatkan teori serta bentuk organisasi perjuangan yang mampu membebaskan Indonesia dari keterpurukan ini. Pada saat itu ditunjukkannya melalui buku bajakan dari buku orang Barat. Di samping Budi Utomo terdapat juga organisasi yang terkenal yang bernama Dharma Wara. Organisasi ini mengirim para pelajar untuk belajar di Eropa. Tapi pada saat di sana yang dimana gurunya seorang yang dari Belanda, guru tersebut tidak memberi pelajaran dekorasi kepada pelajar tersebut, melainkan memberikan autokrasi kolonisme yang dimana mereka mengajarkan tentang revolusi dan keperwiraan bangsa-bangsa. Sebaliknya, boleh berbicara tentang revolusi dan merdeka. Dari yang dirasakan oleh kaum terpelajar bawah, teori yang sangat dibenci oleh bangsa barat, maka dari itu kaum terpelajar membuat sebuah bentuk perlawanan dengan mendirikan Komite Bumi Petra yang dibawahi oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, PKI dengan partai yang lain dalam masyarakat yang berkelas dan masyarakat di mana sedikit atau arti banyak ada kesempatan untuk tumbuhnya partai-partai. PKI berpendapat bahwa adanya bermacam-macam partai di Indonesia adalah sewajarnya, sebab masyarakat Indonesia masih terbagi dalam kelas-kelas dan sedikit atau banyak partai. Partai berkembang dari partai yang dijamin oleh UUD. Kepartaian Indonesia yang dikeluarkan oleh menteri-menteri belum terlalu banyak partai yang belum masuk ke dalam pembukuan, sebab ada beberapa partai yang mempunyai dasar maupun tujuan yang hampir sama. PKI dalam hal ini tidak akan mencampurin urusan partai, yang dimana urusan partai ialah urusan partai itu sendiri. PKI digunakan untuk menggalang front persatuan nasional di kalangan kaum buruh, kaum partai, kaum terpelajar, kaum pencipta, dan ahli kebudayaan serta kaum wanita, dan juga pemuda pengusaha dan lain-lain. Tapi pada saat itu tapi kepentingan pemimpin dari atasan berbagai langsung bertentangan dengan kepentingan anggota di bawahnya dan fungsionaris seperti banyak perjanjian dan persetujuan termasuk KMB, Embako dan Frisco dan lain-lain yang langsung merugikan seluruh rakyat termasuk anggota yang ada di dalam partai. Sebab perjanjian ini tidak dirundingkan secara matang dengan anggota lain atau setidaknya mendengar pendapat anggota lain supaya tidak merugikan rakyat maupun anggota partainya. Nah, lalu PKI dengan partai lainnya mengakui mempunyai dasar yang sama. Pada saat 1920 didirikannya PKI, perkataan Marxisme dan Sosialisme telah menjadi populer di kalangan kelas buruh dan rakyat Indonesia. Sejak saat itu, partai yang mendapat pengaruh menggunakan sosialisme sebagai tujuannya. Pada sesudahnya dinyatakan PKI oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai partai yang tidak sah. Tidak sah yaitu terjadinya kegagalan pada saat pemberontakan tahun 1926. Pada saat itu seperti PNI, Partindo, dan Taranja menjatuhkan serta mengajarkan Marxisme kepada pengikutnya. Nah, pada saat mengajarkan tersebut anggotanya tidak dicap sebagai komunis serta ditangkap oleh Belanda serta dikirim ke tanah pembuangan. Sekarang ini sudah tidak ada lagi satu partai yang menggunakan atau mencantumkan sosialisme serta Marxisme sebagai dasarnya. Sebab jika dicantumkan maka partai tersebut ialah partai komunis yang dimana akan ditangkap serta dikirim ke tanah pembuangan. Dalam perkataan Lenin dalam tahun 1913 dengan perkataan dialek tiadari pada sejarah mengharuskan bahwa kemenangan teoritis daripada Marxisme ini memaksa musuhnya untuk menyelubungi dirinya sebagai Marxis, yang artinya bahwa di samping perkataan sosialisme ini makin banyak dikenal dan makin dalam difahami oleh rakyat Indonesia, yang juga sama makin banyak dipergunakan secara tidak tepat.
dan menertawakan, yang dimana menunjukkan bahwa Indonesia ini marxisme sudah mencapai kemenangan teoritis sehingga musuh-musuh marxisme dan musuh kemanusiaan yang paling berbahaya, serta terpaksa menyelubungi dirinya sebagai Marxis-Lenis. Pada saat itu, kaum komunis yakni bahwa perjuangan mempersatukan kelas buruh hanya mungkin berhasil apabila kaum sosialis kanan yang bertanggung jawab atas terpecahnya kelas buruh sehingga sudah tidak dipertinjau lagi dan sudah ditending oleh kaum buruh. Dalam gerakan buruh Indonesia sudah banyak bukti bahwa kaum sosialis kanan adalah pemecah gerakan buruh. Mereka lah agen majikan yang menempatkan dirinya di tengah-tengah kaum buruh. Tiap Marxis dimanapun dia berada di seluruh dunia ini adalah perjuangan perdamaian dan demokrasi serta penggalang Front Persatuan Nasional yang terbaik. Tetapi semua orang tidak mengakui Marxis pada partai spesialis Indonesia. Kaum sosialis kanan bukan hanya tidak aktif memperkuat gerakan perdamaian dunia, tetapi mereka menciptakan gerakan perdamaian dan politik. Mereka sehari-hari dengan praktis yang menjadi embel-embel dari politik perang Amerika. Mereka bukan hanya tidak membela demokrasi dengan sungguh-sungguh, tapi mereka ambil bagian aktif dalam usaha menaksirkan sistem negara Indonesia. Ketika provokasi Agustus 1951 sedang mengamuk, hadirilah Tuan Teja Kusuma dan Partai Buruh yang menerkam kesempatan tersebut atau menggunakan kesempatan tersebut dengan baik untuk mengaruhkan Partai Komunis. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ridho Mulyawan Arfa dengan NIM 13124002230. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang tadi dijelaskan oleh temanku. Yang pembahasan keempat tentang PKI dengan demokrasi. Musuh manusia mengatakan bahwa kaum komunis ingin menghapuskan demokrasi yang ingin mendirikan diktatur. Ini adalah kebohongan dan adalah fitnahan dari orang yang sudah kehilangan akal dalam mencegah kemajuan sosialisme dan demokrasi. Jika dikatakan bahwa PKI menghendaki diktatur daripada rakyat, maka inilah yang benar dan dikehendaki oleh PKI. Ialah kekuasaan lebih dari 90% penduduk atas penduduk yang kurang dari 10%. Kaum ini adalah kaum reaksioner yang terdiri dari kaum imperialis, tuan rumah besar dan imperator pengalaman perjuangan rakyat Indonesia selama 40 tahun tersebut menghancurkan musuh-musuhnya. Hak berbicara yaitu hanya kaum buruh, tani, berjuasi, berjadi nasional. Sistem demokrasi yang dikehendaki PKI ialah sistem demokrasi yang dilaksanakan di antara rakyat kepada rakyat yang diberikan hak berbicara. Kemudian PKI dengan pengusaha nasional dan kaum TNI sedang. Beberapa partai politik merasa heran mengapa PKI ini tidak mengintimidasi kaum pengusaha nasional, yang dimana kaum tersebut termasuk orang yang kapitalis dan jika dibiarkan akan sangat berbahaya. Nah, pikiran ini yang sangat berbahaya sebab tidak berdasar dari pikiran kaum penghujat itu tidak mampu serta tidak mau memukul modal monopoli asing. Hanya nafsu mereka hanya ingin melampiaskan untuk menghancurkan pengusaha nasional yang ilmiah dan tidak berdaya. Nah, program PKI yaitu program demokrasi rakyat yang merupakan front dari menjalankan imperialisme sama sekali tidak bermaksud untuk mengingat mereka di jalan menasionalisme perusahaan mereka. Serta ada program lagi yaitu program agrarian yang bermaksud untuk perubahan tanah jalan serta menghapuskan tanah besar untuk mewujudkan masyarakat tani merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Atamalilwo dengan
NIM 131-400-216. Saya di sini akan menjelaskan PKI dengan Uni Soviet dan negara demokrasi rakyat. Uni Soviet adalah negeri pertama yang dapat membebaskan diri dari sistem imperialisme dunia dan yang membuat sistem sosialis. Bertambahnya Uni Soviet berarti bertambahnya kapitalisme di negeri ini, dan ini berarti bantuan dari rakyat di seluruh dunia dalam memperjuangkan serta menghancurkan imperialisme di negeri masing-masing. Oleh karena itu, PKI berpendirian bahwa rakyat Indonesia harus berorientasi dengan Uni Soviet ini yang sosialistis dan bukan berorientasi ke Amerika yang imperialistis. Ini berarti bahwa bentuk negara Uni Soviet, yaitu sistem Soviet, mesti diikuti oleh semua negeri termasuk Indonesia. Sama tidak demikian, setiap negara pasti memiliki jalannya sendiri menuju sosialisme berdasarkan perkembangan dan keadaan suatu negara tersebut, seperti keadaan politik, keadaan ekonomi, dan kebudayaan, serta yang lain-lain. Pengalaman perjuangan rakyat di Eropa Timur, di Tiongkok, dan lain-lain setelah Perang Dunia Kedua menunjukkan bahwa kelas buruh dapat memenuhi kewajiban sejarah dalam negara rakyat yang demokratis, di mana badan parlemennya diperbarui yang dimana disusun dengan keinginan rakyat. Selanjutnya yaitu PKI dengan perdamaian dunia. Dunia ini sedang mengalami keadaan perang atau damai. Jawaban dari kawan Stalin dalam interviewnya dan wartawan Pravda, yang dijawab bahwa juga pada waktu sekarang ini perang itu tidak bisa dipandang sebagai tak dapat dielakkan, dan bahwa Uni Soviet akan terus menjalankan politik mencegah perang dan mempertahankan perdamaian teguh. Musuh kemanusiaan mengatakan bahwa Soviet mau menguasai dunia dengan mengadakan perang, dan dikatakan lebih lanjut bahwa komunis di Indonesia, yaitu anggota PKI, ialah sebagai alat yang digunakan Uni Soviet untuk menaklukkan bangsa Indonesia di bawah kekuasaan Uni Soviet. Kaum komunis berpendapat bahwa imperialisme tidak sama di seluruh dunia. Oleh karena itu, kemenangan sosialisme di semua negeri ialah setara serta sekaligus tidak mungkin. Tetapi sebaliknya, berpendapat bahwa sosialisme di suatu negara atau di beberapa negeri mungkin sekali terjadi, walaupun negeri lain masih terdapat kapitalisme. Maka dari sinilah pula keterangan negeri yang sistemnya politik dan sosial ekonominya berlainan. Mengapa negeri sosialis dan negeri kapitalis saling hidup berdampingan? Sebab untuk menjaga perdamaian dunia agar sosialis dan negara demokrasi, rakyat bersedia untuk berunding ataupun mengadakan kerjasama hubungan dagang dengan semua negara-negara demokrasi. Sebut penjelasan dari kelompok kami. Selagi salah, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.